Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Jumat minggu pertama terakhir di bulan keempat, 4 April ya. Ini kemarin info dari sinyal live ya, sesuai kemarin kita live 2 kali, kita kasih sinyal 2 kali sesuai ya. Walaupun yang pertama hanya TP1, yang kedua TP3 berhasil. Lalu kembali lagi, ya kenapa gue menunggu seperti biasa? Kemarin habis chartnya banting atas banting bawah, ya. Kita singkirin dulu sebentar nih ya, di candle daily-nya itu mau 100 pipan dan kita geser-geser dulu nih ya. Di candle daily kemarin, bayangin tuh ya, dari open 3134, high-nya 3116. Mana 3116? 3167, oh salah tuh. Open di 3134, high-nya di 3167, low-nya sampai 54, berarti $100 tuh ya, di kiri atas. Dari 67 sampai ke 54. $100 ya pergerakannya, karena apa? Karena news dari Donald Trump, kalau penerapan tarifnya yang tadi 25% sekarang udah gila banget ya. Dan info lebih lengkapnya kalian bisa cek, bisa join ke Telegram gue untuk gue bisa kasih informasi lebih lanjut lagi. Dan itu news besar banget, itu gila banget sih. Ini perang dagang bentar lagi akan dimulai dan ini akan mengerikan ya. Kemungkinan gold bisa jatuh dalam atau bisa terbang tinggi ya. Kali ini bakalan volatif sangat luar biasa gold, jadi sangat berhati-hati teman-teman. Ya, karena memang gila ini barbarnya nih bakalan. Karena perang masih terjadi, berarti masih bisa terbang tinggi. Lalu di bagian news geopolitiknya, ini yang akan sangat mempengaruhi pergerakan gold belakangan ini. Tapi, mari kita lihat dari technical analysis saja ya. Apapun yang akan terjadi pada news, berarti ini memang sangat mengerikan. Cuman kita cukup pantau di daerah support sama resistennya saja gitu ya, tetap ya. Kita bermain dan tetap jaga money management kita. Cukup mungkin tadinya SL-nya kita 5, mungkin kita bisa turunkan lagi lotnya dan kita mainkan per 10 gitu ya. Karena di daerah support ataupun resistennya karena belum terbentuk terlalu kuat. Oke, misalnya di sini, misalnya kita mau open buy gitu ya. Di garis ini misalnya kita mau open buy ya, apa namanya, stop loss-nya jadi $10. Ya, tidak bisa $5 lagi karena ini gampang ke hit gitu. Begitu juga seperti di sini gitu ya. Nih ya, tarikannya bakal tajam. Kegeser ya Fibonacci-nya. Fibonacci nggak boleh kegeser. Oke, ya. Jadi kalau misalnya saat ini kita bermain, maka kita cari yang stop loss-nya lumayan jauh gitu. Oke, dan ini tiba-tiba pagi-pagi sudah drop. Mari kita lihat news terlebih dahulu seperti biasa supaya kita bisa analisa lebih mudahnya. Mana? Jumat 4 April hari ini tidak ada news sampai sore nanti. Kemungkinan berarti pagi ini hanya reaksi dari sesi Asia. Bahkan China pun libur. Jadi tadi baru turun, ini bukan China ya. Memang koreksi saja. Lalu jam setengah 8 USD unemployment rate. Oke. Non-farm bakal gede lagi. Tapi news besar sudah lewat, sudah berlalu. Ini news besar tuh yang bisa menggerakkan 50 sampai $100 ya. Kalau ini mungkin gerakin sekitar 20-an gitu ya. Kalau news merah di forex ini 20-an, geopolitik itu tetap yang paling mengerikan. Oke. Jadi dari pagi sampai sore kemungkinan sideways atau pasar merespon hasil news kemarin. Kan kemarin hasil newsnya pagi ya. Kemudian hari ini masih mencari tahu lagi gitu ya, karena China kemarin beli emasnya tuh di 3130 tuh banyak guys, walaupun di 2925 banyak tuh sampai 5000 ton ya. 3130 waktu kemarin jebol Neo TH ya. 3050 ya, 3050-an ini yang beli terbang sampai 70, seingat gue nih China nih yang beli ya, apalagi sampai 31-an ini China yang belanja ya, dia beli banyak dia di pagi hari semua kan terbang tingginya ini ya. Lalu
di sini. Oke, mari kita lihat bagaimana dengan keadaan hari ini. Keadaan hari ini nih Fibonacci-nya di daerah 3086 dan ternyata sesuai perpindahan candle-nya untuk menahan. Di sini juga ada tertahan satu kali. Di sini sudah ada ekor 2, 3, 4. Ini sudah bisa menjadi area kita pantau. Oh, pas di 3100 ya, 3000-an. Ya. 2 kali, ini juga tipis, ini 3 kali, 4 kali, ini ketahan berkali-kali. Kemungkinan ini penutupan kalau di nanti jam 10 pagi, seperti biasa gue mulai trading di atas jam 10. Kalau ini perpindahannya di atas 3100, kemungkinan mantul ke atas. Kalau perpindahannya di jam 10 nanti di bawah 3101 ini, maka melanjut ke bawah. Oke, nah berarti kita bersiap untuk kita lihat di daerah sininya nanti ya. Kalau mungkin gue lebih gampang sekarang ngasih infonya nanti pada saat live, jadi boleh mampir ke live kita untuk lihat sinyalnya. Kemungkinan gue akan buy atau sell-nya tergantung dari setelah ini. Kalau dia di bawah, maka kalau dia mantul lagi ke atas kita cari sell langsung. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia di bawah penutupan jam 10, terus dia ada kemungkinan mantul ke atas, gue malah cari sell gitu ya. Follow the trend. Karena apa? Karena ini sudah ada pembentukan sell di sini sebenarnya. Walaupun sellnya masih baru banget pembentukan. Ya. Tapi kalau seperti ini sudah ada trennya nih. Tren kecilnya sudah kebentuk gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia tiba-tiba balik lagi, kita bisa cari sell di sini. Tapi kita pantau lagi, karena kalau dia di atas 3100 berarti ada kemungkinan mantul ke atas. Kalau dia mantul ke atas, kemungkinan gue malah cari buy di 3100 nanti. Ini pagi doang ya, pagi sampai sore ya. Karena ini akan menjadi area sideways ya, dan kita akan kurung mungkin di daerah sini di 3068 sampai 3100. Ini akan menjadi titik-titik area kita akan entry, baik buy ataupun sell tergantung dari jam dan kondisi marketnya. Dan ingat ya, kemarin ada yang nanya juga, Bang kalau misalnya lagi tajam begini boleh open nggak? Nggak, gue anjurin ya. Sekalipun ini sudah mencapai titik resisten, misalnya di sini gitu ya. Ini gue boleh open sell nggak? Jangan. Kalau lagi tajam begini, dimin ya. Tunggu sampai perpindahan. Seminimal perpindahan di sini, Nah, di sini kalau kalian mau open sell baru boleh. Jadi kalau lagi tajam begini, kemarin juga turun ke bawah, tajam, boleh open buy nggak? Nggak. Tunggu sampai pindah, misalnya di sini, pindah di sini baru boleh buy. Ya. Jadi jangan pernah kalau misalnya lagi tajam tiba-tiba kalian buy gitu ya, berharap sniper entry seperti ini. Nah, itu terlalu riskan. Nah, kayak gini bisa sih, cuman terlalu beresiko. Ya. Karena ini juga dia berhentinya tidak di daerah support. Nah, sangat beresiko kalau kalian open di area pada saat dia lagi tajam panjang begini. Tuh. Ya, ini juga nggak berhenti pas di resisten tuh. Ya, ini juga nggak pas di support. Kayak gini tuh agak sedikit riskan ya. Memang high risk high reward sih, betul sih, nggak salah sih ya. Oke, tapi segitu saja analisa harian kita kali ini. Nanti kita akan informasikan buat teman-teman yang pengen dapat informasinya live langsung lengkap, bisa join ke Telegram kita untuk newsnya dan mampir ke live nanti untuk kita kasih sinyalnya kira-kira kapan ya bagus untuk entry gitu ya. Oke, segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.